Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali pada PJJ Matematika bab 9. Udah nggak sabar lagi bisa tatap muka dengan kalian. Selama satu tahun ini kita masih PJJ jarak jauh. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang statistik atau statistika penyajian data. Oke. Penyajian data mungkin sudah kalian pelajari di tingkat SD kemarin. Kompetisi dasar yang harus kita capai pada pagi hari ini adalah menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Di situ ada tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang kedua yaitu 4.2 menyajikan dan memasukkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram lingkaran. Indikator yang harus dicapai pada hari ini adalah yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ada 3 diagram. 2. Mencari hubungan antara data dengan diagram batang, garis, lingkaran. Intinya 3 ya, ada garis, batang, dan lingkaran. Menafikan data dalam bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran. Mengumpulkan dan mengolah, menginterpretasi dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Oke, sebelum kita lanjut untuk ke menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, dan lingkaran, kita cari tahu dulu apa itu pengertian data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Jadi catatan atas kumpulan fakta atau kumpulan dari datum. Pak, datum itu apa sih? Datum adalah informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah wawancara, interview. Mungkin next nanti kalau kamu ikut di sekolah kamu bisa melaksanakan ini, wawancara atau interview terhadap guru. Cara mengumpulkan data dengan mengajukan pernyataan secara langsung. Jadi kamu bisa langsung tanya langsung kepada narasumber yang bersangkutan. Yang kedua adalah kuesioner atau angket. Kurang lebih sama cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Tadi kan kalau wawancara langsung, kalau ini adalah mengumpulkan data dan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi tidak ketemu langsung. Yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Caranya adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Oke, seperti yang kita bahas tadi itu yang harus kita tempuh pada hari ini menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel sendiri adalah daftar yang berisi ikhtisar, jumlah data-data, informasi yang biasanya berupa huruf maupun angka. Jenis tabel yaitu ada tabel biasa atau tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Oke, yang pertama adalah tabel biasa atau tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa, ingat ya, perhatikan, beberapa garis dan 1 kolom. Jadi di sini hanya ada 1 kolom. Jangan perhatikan ini daftar baris dan kolom. Penjumlahan mobil perusahaan X periode tahun 2010-2015. Tahunnya kita bisa lihat 11 sampai 2015 banyak mobil yang terjual. Oke, jadi terdiri beberapa baris dan 1 kolom. Oke, yang kedua adalah tabel kontingensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari 1 kolom. Nah, ini kan perhatikan lebih dari 1 kolom, ada pria, ada wanita. Contohnya jumlah siswa menurut jenis kelamin. Nah, misalkan ini kelas 7A, A, B, C, D, 8A, B, C, 9A, B, C. Jumlah prianya berapa, wanitanya berapa. Nah,
lebih dari satu kolom, itu adalah tabel kontingensi. Yang ketiga itu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, perhatikan, data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke. Tentunya nilai ulangan siswa kelas 7B. Dari angka dikelompokkan ya. Yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 itu ada 5 anak. Yang mendapatkan 61 sampai 70 itu 8 anak. 71 sampai 80 itu 10 anak. 81 sampai 90 7 anak. 91 sampai 100 adalah 10 anak. Jadi jumlah semua siswa itu 50. Oke. Selanjutnya yaitu mengolah dan mengajikan data dalam bentuk diagram batang. Pak, gimana sih Pak untuk mengolah diagram batang? Diagram batang sendiri adalah grafik yang memiliki data yang bentuknya itu adalah berbentuk persegi panjang, bisa vertikal atau juga horizontal. Untuk lebih jelasnya perhatikan ini, ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan yang kemarin kita laksanakan kelas 7 SMP Negeri 29. Oke, tabelnya nilai US ada 85, ada 90, 70 dan seterusnya. Sekarang kita buat bentuk batang. Jadi bentuknya itu berbentuk persegi panjang, bisa vertikal, bisa horizontal seperti ini ya. Ini kan batang ya, bentuknya batang. Untuk mengetahui berapa siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 95, 95 dan 100, tentu kita akan mengalami kesulitan. Cara mudah untuk mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai dalam bentuk diagram batang seperti berikut. Oke, perhatikan. Ini nilai 70 ada berapa? Ada 3. Nilai 75 ada 6 anak. Nilai 80 ada 7 anak. Nilai 85 ada 9 anak. Nilai 90 ada 8 anak. Nilai 95 ada 4 anak 100. Nah, jadi kita lebih mudah untuk mengetahui berapa banyak anak yang nilainya 70, 75 dan seterusnya. Dan bentuknya adalah seperti ini, diagram batang. Oke. Selanjutnya adalah mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Apa sih diagram garis itu? Diagram garis adalah suatu diagram berupa garis-garis kurang lebih sama seperti diagram batang, tapi bentuknya di sini adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensi antara satu dengan yang lain. Oke, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Coba amati penyajian data diagram garis tentang nilai tukar rupiah, jadi rupiah terhadap dolar pada tahun 2015 di bawah ini. Januari 9.800, Februari 9 dan seterusnya. Oke, bentuk diagramnya seperti ini. Jawabannya diagram garisnya. Jadi Januari kurs rupiah terhadap dolarnya itu 900. Februari mengalami kenaikan, Maret naik sampai Mei naik. Setelah Mei mengalami penurunan di bulan Juni sebesar 10.200. Turun lagi di bulan Juli sebesar 10.000 dan mengalami kenaikan terus sampai bulan Desember. Jadi titik-titik menghubungkan dan membentuk garis. Oke, paham ya? Gampang. Jadi bentuknya itu bentuk garis seperti ini. Oke, yang paling penting yang ini tadi ada 3 pokok. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram yang sekarang adalah diagram lingkaran. Oke, apa sih diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Tadi kalau garis itu bentuknya garis, tapi kalau lingkaran itu bentuknya adalah lingkaran. Contoh, hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa yang diperoleh data. Oke, ini ada ukuran sepatunya 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ada 2, 4 dan seterusnya. Jadi totalnya 24.
Untuk mengetahui presentasi diagram lingkaran, kita harus mengetahui sudut pusat. Oke, selanjutnya untuk menyajikan data dalam bentuk diagram, kalian harus menentukan luas daerah yang pada lingkaran yang sesuai dengan frekuensi masing-masing ukuran sepatu. Oke, oleh karena itu untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kalian harus menentukan ukuran sudut. Oke, karena nanti kita bentuk lingkaran, kita harus cari tahu sudutnya berapa. Caranya adalah frekuensi per total keseluruhan tadi berapa? Ini ya, totalnya ada 24 dikali, karena sudut lingkaran itu 360 dikali 360. Yang pertama, ukuran sepatunya 33, frekuensinya 2 per jumlah frekuensi tadi adalah 24 dikali 360, ketemu 30 derajat. Yang kedua 34, frekuensinya 4 per 24, ketemu 60 derajat. Yang ketiga frekuensinya 3 per 24, 45 derajat. Yang keempat 2 per 24, ketemu 30 derajat, sama ya. 6 per 24, ketemu 90 derajat. 4 per 28 kali ketemu 60 derajat. 3 per 24 ketemu 45, jadi totalnya sama 360. Oke, setelah kita mengetahui sudut ini, kita bisa memasukkan ke dalam diagram lingkaran. Oke, kita perhatikan 33 tadi berapa derajatnya? Ini ya, 30 derajat. Terus ukuran habis 35 nya tadi itu 34 dulu, 34 60, terus 35 45, 36 sama ya, sama 30, berarti besarnya ini sama besarnya ini sama. Besar 37 90 derajat siku-siku ya. Terus 38 60 sama seperti ini, ukuran 34, dan 39 45 sama seperti 35. Jadi bentuknya lingkaran, kita cari dulu berapa besar sudut pada ukuran tadi. Kurang lebih sama, tapi bentuknya di sini adalah bentuknya lingkaran. Oke, untuk hari ini sekian dari Bapak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kalian. Untuk latihan soalnya, kalian bisa ngerjakan LKS. Nanti saya share di Google Classroom. Sekian dari Bapak. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.